Shalom, selamat pagi buat kita semua yang ibadah onsite. Selamat pagi buat Bapak Ibu di tempat ini. Buat Bapak Ibu juga, selamat pagi yang di rumah, yang sedang melalui ibadah online. Dimanapun kita berada, saya percaya satu hal. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat maupun waktu. So, sebelum kita mulai ibadah kita mau siapin hati kita. Hari ini kita akan belajar satu hal, satu topik. Fruit of the cross, buah salib. Saya percaya kita sampai di tempat ini, di rumah sekalipun, kita nggak pengen yang biasa-biasa. Kita pengen sesuatu yang luar biasa, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu di tempat ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapin hati kita. Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu seminggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur yang tidak baik sekalipun. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Hari ini Tuhan, kami celebrate Tuhan buat setiap every single things yang sedang Kau lakukan buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami para pelayan-Mu, kami jemaat-Mu, kami siap beri yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita siap katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Dia mati, tapi Dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Yuk. Kami agungkan Engkau Allah yang baik. Baik buat saya, baik buat Bapak Ibu semuanya, baik buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Dia sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami menang di dalam Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Yo katakan. Dia sungguh baik. Sama-sama. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Sama-sama. Yesus, Dia baik bagiku. Ya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Dia. Yeay, Engkau baik buat kami semuanya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Yeah, yeah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Sama-sama katakan. He is so good to you. He is so good. Satu kali lagi ya. Jesus is so good to you. Lagi katakan lagi pujian ini. He's so good. He is
to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, amen. He's so good to you. And satu kali lagi. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Bukan buat Tuhan kita yang dahsyat. He's so good to you and to me juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidupan kami. Engkau mengasihi kami semuanya Tuhan. Kau tidak melihat setiap kehidupan kami, tapi cintamu yang sangat dahsyat, cintamu yang luar biasa. Engkau berikan kami kemenangan. Haleluya Tuhan, karyamu yang terindah, karyamu yang terbesar dalam hidupan kami. Kami katakan Engkau baik dalam hidupan kami. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau sekalipun tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk melangkah dan terus melangkah mengandalkan kekuatan kami. Tapi Engkau Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Karya terbesar dalam hidupan kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
dengan iman. Katakan pujian ini, Yesus, Engkau kukagumi. Satu kali lagi katakan, Yesus, Engkau kukagumi. Engkau kukagumi. Engkau kukagumi. Engkau kami kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Ajaib, ajaib Engkau. Ajaib Engkau Tuhan. Oh, Yesus. Ajaib. Engkau baik. Engkau baik. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang kami agungkan. Kau Allah yang kami tinggikan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Yesus. Amin. Kami agungkan Engkau. Engkau Raja. Haleluya. Kuagungkan Yesus Raja. Amin, amin Tuhan yang berkuasa. Kau layak disembah. Katakan lagi, Dia yang kita agungkan. Kuagungkan Yesus Raja yang berkuasa. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Ini pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Kami nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Engkau. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kau layak disembah. Kau layak diagungkan. Kau layak dipuji. Kau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau hadir memberi kelepasan bagi kami. Haleluya. Engkau hadir memberi kelegaan bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memerdekakan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur Yesus ya Tuhan. Tuhan.
hadirat-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Bapa untuk hadirat-Mu di tengah kami. Untuk hadir-Mu melawat setiap kami. Terima kasih untuk hadir-Mu yang memberikan sukacita yang baru bagi kami. Hadir-Mu yang memberikan kelepasan bagi kami. Hadir-Mu yang memberi pengharapan bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu. Sempurnakan setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Roh Kudus kiranya memimpin menyertai dengan segala kuasa daripada surga. Makasih Bapa, biarlah kami yang boleh mendengar, kami boleh mengerti dan kami mampu untuk melakukannya. Karena Roh Kudus ada bersama kami. Makasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah boleh berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja secara onsite maupun yang ada di rumah atau mungkin ada yang juga dalam perjalanan, dalam mobil. Baik puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau dalam bulan ini kita mengangkat satu tema sacrifice, pengorbanan. Di minggu yang ketiga ini kita akan coba memahami bahwa pengorbanan Tuhan Yesus tentunya ada dampak, ada hasil atau yang kita sebut ada buahnya yang dapat tentunya dinikmati atau dialami oleh semua orang percaya. Iya, maka dari itu tema kita minggu ini adalah fruit of the cross atau buah dari salib. Yang paling gampang yang sering kita melihat gambar-gambar atau mulai dari sekolah minggu kita melihat ada jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan dan dihubungkan dengan salib. Ini menggambarkan tentunya adalah buah, yaitu menghubungkan kembali relasi antara Tuhan Allah kita, Bapa kita dengan manusia yang berdosa. Melalui Yesus ada penebusan karena pengorbanan oleh darahnya dikatakan kita disucikan dan kita berhak atau layak untuk datang kepada Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa, perbuatan baik bahkan agama sekalipun. Iya, orang sering berkata berbuat baik. Tetapi dikatakan yang bisa datang kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena ada relasi dikatakan yang dipulihkan. Rasul Paulus mengingatkan akan jemaat yang ada di Efesus tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang membawa pemulihan. Karena orang-orang di Efesus itu banyak juga orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka mempersoalkan arti sunat dan orang yang tidak bersunat. Terus barang-barang yang haram dan segala macam. Bagaimana dikatakan orang Yahudi tidak boleh mengunjungi ke rumah orang non-Yahudi. Atau mungkin berteman, berkawan, apalagi berbisnis, saudara. Banyak hal yang memisahkan mereka. Tetapi sejak kematian Yesus, dikatakan manusia ini tidak lagi berbicara sunat. Yang segala sunat yang dia tujukan adalah dengan sunat memotong kulit katan yang ada. Tetapi sejak pengorbanan Tuhan Yesus, manusia diajarkan untuk menyadari bukan hanya sunat yang dikatakan kulit katan yang ada yang mematikan hawa nafsu, tetapi dikatakan menyunat hati. Dalam arti kata manusia lama itu harus mati. Manusia yang baru itu harus hidup. Sehingga tidak lagi ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga hari ini pun kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang sudah dalam hidup yang baru, tidak lagi ada perbedaan di antara kita. Mau siapapun di antara kita. Ya, jemaat kita dalam beragam suku, ya, dengan berbagai macam warna kulit, dengan berbagai macam jenis mata, ada yang sipit, ada yang belok, ada yang segala macam,
ya, dengan segala macam status, tapi kita menjadi satu. Enggak ada perbedaan. Kita bisa menghargai orang-orang yang ada bersama dengan kita, walaupun dia hanya sebagai mungkin pembantu kita atau supir kita. Kita bisa makan semeja dengan mereka. Enggak ada hal-hal yang menghalangi itu. Ada tukang-tukang yang sedang bekerja, ya, hampir setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Kita jam 3 ada acara minum es kelapa dengan gorengan. Karena gorengan saya juga tidak sering ikut makan kecuali kalau ada tape goreng. Saya tanya ada tape goreng nggak? Kalau ada tape goreng saya ikut makan. Ya, tapi kalau yang goreng-gorengan yang lain enggak lah itu. Karena gorengannya takut leher saya sakit. Tapi karena tape ya dijauhkan dari pencobaan. Karena tape saya suka itu. Dan es kelapa kita minum tiap hari sama-sama. Enggak ada perbedaan. Kita kerja sama-sama. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka dari itu Paulus menuliskan di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 16 berbicara tentang buah dari salib itu yang adalah pemulihan satu relasi. Dituliskan oleh Rasul Paulus, dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan, saudara perhatikan, mempersatukan kedua pihak. Ya, ini berbicara Yahuda dan Yahudi, ya. Dan juga dikembangkan antara orang berdosa dengan Tuhan yang luar biasa dipersatukan. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, jadi karena Yesus mati, ia telah membatalkan dikatakan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Perhatikan, manusia baru di dalam dirinya, bukan di dalam diri manusia itu sendiri, nyanya itu besar. Di dalam Kristus kita menjadi baru, menjadi satu, dikatakan di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan dengan melenyapkan dikatakan perseteruan pada salib itu. Wow, ini sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dikatakan kematian Kristus membuahkan dikatakan relasi atau hubungan antar manusia dengan Tuhan. Manusia dikatakan dengan sesamanya, termasuk dengan dirinya sendiri, mengalami pemulihan. Berapa banyak dari saudara? Saya berani bersaksi, tapi saya tidak punya waktu banyak. Bagaimana kehidupan keluarga saya sebelum saya di dalam Tuhan atau mengenal Tuhan. Penuh dengan segala percekcokan, penuh dengan segala perseteruan dan segala macam. Tetapi sejak mengenal Yesus, memang tidak langsung instan. Ada perubahan-perubahan yang terus terjadi. Sebagai hubungan suami istri yang ada. Dan saya bersyukur. Hari ini kami menikmati sesuatu yang baik. Yang jauh lebih baik. Yang di awal pernikahan, yang saya pernah katakan saksikan. Seminggu kami menikah, kami sudah mau bercerai. Kami mau pisah. Saya pulang dari Jerman dengan semangat 45 mau nikah. Setelah seminggu menikah, kayaknya kok kayak begini ya. Saudara, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi setelah mengenal akan dikatakan kasih Kristus. Bisa menerima, dikatakan pasangan kita apa adanya. Bukan ada apanya, saudara. Dan kita tidak menuntut. Karena kita tidak menuntut pasangan kita untuk berubah. Tetapi kita belajar dari Kristus yang bagaimana dalam kehidupannya dikatakan Allah yang menjadi manusia, yang menjadi serupa dikatakan dengan manusia, merubah dirinya. Di situ yang merubah hidup saya. Bagaimana saya harus merubah hidup saya, bukan menuntut perubahan dari istri atau mungkin dari orang yang ada. Saya yang harus berubah. Nah, ini yang Tuhan Yesus tentunya ajarkan di dalam kehidupan kita. Iya, sebagai seorang yang tentunya sudah ditebus dari dosa, kita mengalami satu dampak dikatakan yang baru, maka kita melihat
bagaimana manusia lama kita yang jauh dikatakan dari Tuhan. Bahkan yang berseteru dengan sesama kita yang jauh juga. Dan kehidupan lama kita yang tidak bisa menerima diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Bahkan yang berkata, Mama kenapa sih aku dilahirkan di atas muka bumi ini? Ada di antara kita yang bertanya begitu? Coba renungkan baik-baik. Kalau kita lahir di tengah dunia ini, dari keluarga siapapun, orang tua kita, keluarga yang ada, itu cuma saluran yang Tuhan percayakan untuk kita lahir. Sebetulnya Tuhan mempunyai rencana besar bagi kitanya. Yang kita harus menyadari, kita tidak melihatkan keluarga kita atau siapa orang tua kita, apa status orang tua kita atau keberadaan orang tua kita. Tetapi kita melihat Allah Bapa yang melahirkan kita, yang merencanakan kita untuk ada di atas muka bumi ini. Tetapi manusia lama kita dikatakan terpisah. Kita tidak mengenal akan Allah. Sehingga kita tidak dapat mengasihi Tuhan yang mempunyai rencana yang luar biasa. Kita tidak peduli. Tetapi dalam kita manusia baru, Paulus katakan, kita diubahkan untuk kita mengerti siapa Bapa yang sesungguhnya. Yang mengasihi kita, yang mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena dosa dikatakan telah membuat perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang dikatakan adalah dosa itu. Ada satu kekuatan yang mempengaruhi pikiran kita, perkataan kita maupun perbuatan kita. Sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Ingat, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang pertama. Saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah Bapa menciptakan manusia, Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama, dengan satu rancangan yang buruk? Kalau Bapa mempunyai rancangan yang buruk untuk manusia, dia tidak akan berjerih lelah selama 6 hari menyediakan segala sesuatu yang baik, yang semuanya sudah jadi, baru diciptakan manusia. Dan dikatakan diberikan semuanya supaya manusia menguasai seisinya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia serakah. Manusia gak bisa menerima apa yang diperintahkan, apa yang jadi kehendak Allah, apa yang dirancangkan Allah yang baik. Allah berfirman, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan, semua. Kalau di Taman Eden pada waktu itu ada 10.000 atau 100.000 macam pohon buah. Dikatakan semuanya manusia, kamu boleh makan buahnya. Enggak ada yang dilarang. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Tuhan hanya minta satu. Seandainya ada 100.000 saudara, macam pohon buah yang di Taman Eden, boleh engkau makan, katakan pada manusia. Tetapi yang Tuhan minta adalah satu. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu, jangan kau makan. Tapi manusia makan juga. Kalau bahasa Koreanya dablek manusia saudara. Ya. 100.000 macam dikasih, tapi yang satu mau juga. Ini manusia belum kenal dosa loh pada waktu itu. Tapi manusia dikatakan mengalami ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Yang akhirnya membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, seharusnya manusia yang dikatakan Adam sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, seorang yang mendapatkan perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah ini bukan kepada Hawa, kepada Adam.
karena dia sebagai kepala rumah tangga. Yang seharusnya dia minta ampun, menyesal. Tetapi apakah dia menyesal? Dia tidak menyesal. Dia tidak melakukan seperti, dia menyesal, tetapi dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Coba kita pikirkan sejenak. Seandainya dia sudah jatuh ke dalam dosa, dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan pasti mengampuni. Walaupun mungkin ada hukumannya, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa pada waktu itu, mau idenya Hawa kayak ngumpet, mau idenya Adam sendiri, yang salah pasti Adam. Dalam sebuah rumah tangga, saya sering katakan, kalau dalam rumah tangga ada masalah dan persoalan yang kau menganggap istrimu salah, anakmu salah, jangan pernah salahkan istri dan anakmu. Yang salah adalah engkau bapa yang sebagai kepala rumah tangga. Tuhan menuntut akan suami untuk bertanggung jawab. Jangan pernah menyalahkan istrimu atau anakmu. Oh, istri saya lebih dominan. No. Karena kamu tidak punya pendirian sebagai suami. Istri kadang-kadang lebih dominan. Kenapa? Karena banyak suami suka berkata, udahlah terserah lu. Giliran istrinya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran daripada suami. Suami baru berontak. Kok kamu gak tanya? Lalu biasanya juga terserah gua. Baru kau bilang istrimu dominan. Nah ini, saya tidak khotbahkan ini. Itu karena kita bukan ibadah keluarga. Nah, dikatakan bahwa dosa telah merusak relasi manusia dengan Allah. Kejatuhan manusia dalam dosa telah merusak relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Perhatikan kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 11. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kok ada ide delik, saudara? Ngumpet. Bukan berani bertanggung jawab hadapan Tuhan, tapi ngumpet, saudara. Berapa banyak dari kita menyembunyikan kesalahan yang kita buat, menyimpan baik-baik kesalahan, dosa. Saudara, saya ingin katakan, kesalahan atau dosa itu bagaikan bangkai, saudaraku, yang satu saat pasti akan tercium. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, satu kali pasti akan tercium. Manusia mau sembunyi di mana Tuhan yang Maha Tahu? Ngomong kosong, saudara. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman pada, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia berdosa bukan datang kepada Tuhan, tetapi makin menjauh daripada Tuhan. Supaya tidak bisa dilihat Tuhan. Kalau kita supaya tidak bisa dilihat, saudaraku, oleh seseorang, pasti kita menjauh dari orang itu, bukan? Kalau kita tidak ingin dilihat oleh Tuhan karena dosa kita, pasti kita menjauh dari Tuhan. Relasi terputus dengan Tuhan. Saudara, bayangkan pada waktu manusia dekat dengan Tuhan, manusia menikmati apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk manusia dikatakan menguasai, bahkan menikmati. Manusia tinggal menikmati. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, satu keadaan yang mengerikan.
Maka dari itu Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan juga memalingkan wajahnya dari kita? Apakah Tuhan sangat benci dengan kita? Saudara, saya ingin katakan, Allah kita kasih adanya. Walaupun manusia sebejat apapun, dosanya sebesar apapun, dia tetap mengasihi kita. Kenapa dia memalingkan wajahnya? Karena dia tidak tega melihat anaknya sedang berdosa. Sedang melihat anaknya yang sedang sengsara. Sedang melihat Adam harus berupaya sendiri untuk dikatakan bisa makan. Kenapa? Karena yang menjadi mata pencarian dia harus mencangkul tanah sekarang. Dan yang dihasilkan hanyalah onak duri, saudaraku. Sementara pada waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, tinggal metik, saudaraku. Tinggal mau makan buah apa. Semuanya ada. Semuanya tidak perlu berjerih lelah. Tetapi Tuhan dikalikan memalingkan wajahnya. Supaya dia tidak melihat kesusahan anaknya. Sadarkah kita akan hal itu? Karena dosa. Sehingga Tuhan tidak bisa mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tangannya bukan, saudaraku, kurang panjang. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi dosa, saudaraku, yang membuat Tuhan tidak bisa menolong kita. Relasi manusia dengan Tuhan karena dosa terpisah. Belum lagi yang kedua. Adalah dosa telah merusak relasi manusia dengan dirinya sendiri. Coba perhatikan ayat yang ke-7 Kejadian 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat. Saya coba membayangkan, saudara. Iya, saudara boleh kita ini, tapi memang ini saya membayangkan, saya katakan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidaklah rasa malu di antara mereka walaupun mereka berdua telanjang. Saya percaya pada waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, ada satu cover ilahi, ada satu kemuliaan Tuhan yang menutupi kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak lagi dikatakan memikirkan tentang sesuatu yang jelek. Melihat aurat sesamanya pun tidak mendatangkan hawa nafsu atau sesuatu yang jelek atau memalukan. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, cover ilahi kemuliaan Tuhan itu hilang. Manusia hanya tinggal daging. Dengan segala kejahatan, hawa nafsu, berahi, pikiran yang jelek dan segala macam. Karena apa? Manusia rohnya mati. Allah katakan kepada Adam, pada waktu engkau makan buah itu engkau akan mati. Memang secara tubuh, secara jiwa kamu masih hidup. Maka dari itu Adam pada waktu ditawarkan Hawa, Adam berpikir iya juga, benar juga ngomongan ular itu. Mungkin Hawa berkata, Adam aku hidup nih. Kata Tuhan mati, ini aku udah makan, aku tetap hidup nih. Adam pikir ya juga nih istriku. Tuhan mungkin punya maksud lain. Kadang-kadang kita pakai pikiran sendiri untuk menerjemahkan maksud Tuhan. Adam pikir aku makan. Tapi pada waktu Adam makan, mati dia. Secara roh dia mati. Secara tubuh, secara jiwa memang Hawa hidup. Tapi secara roh ada Hawa pada waktu makan sungguhnya mati. Tapi secara tubuh dia tetap hidup. Bagaimana kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa? Manusia dikatakan
rusak gambar dirinya. Kemuliaan Tuhan yang ada itu rusak. Kemuliaan Tuhan itu rusak. Enggak ada lagi, saudaraku. Manusia tidak lagi bisa melihat dirinya sebagai satu ciptaan Tuhan yang mulia. Sehingga manusia menghargai dirinya sendiri. Berapa banyak dari kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Kita ingin seperti orang lain. Saudara, jangan pernah ingin menjadi orang lain. Karena diri kita adalah yang istimewa dari Tuhan. Enggak ada duanya, saudara. Ada duanya di Lipo Cikarang atau di Indonesia. Orang yang seganteng Thomas. Sejelek Thomas yang berdiri di hadapan saudara. Walaupun saya jelek, tapi saya punya nilai plus sendiri yang saya bisa banggakan dalam hidup saya. Saya tidak mau seperti orang lain. Saya mau seperti diri apa saya sendiri. Dan saya mau Tuhan yang menjadikan apa yang menjadi rencana dalam hidup saya. Yang penuh dengan kekurangan ini. Saya tahu saya penuh dengan kekurangan. Tetapi saya akan bangga pada waktu Tuhan memenuhi segala kekurangan saya. Dan saya dapat menyaksikan. Kalau saya dengan segala keistimewaan saya, supernya saya, apa yang saya bisa banggakan? Enggak ada lagi. Hanya orang lain yang bisa menyanjung saya. Sehingga saya lupa diri. Berapa banyak orang yang meninggal karena kesombongan. Saudara ingat Elvis Presley, Marilyn Monroe, dan segala macam bintang-bintang dunia jatuh. Rusak gambar diri. Yang ketiga adalah dosa telah merusak relasi manusia dengan sesamanya. Ayat 11 sampai dengan 13 lihat. Bukannya berdamai dengan Tuhan, manusia saling nyalain, membuat permusuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telancang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Perhatikan manusia. Yang dikatakan manusia dalam kitab Kejadian 1 sampai dengan 3 itu berbicara Adam. Karena manusia bahasa aslinya adalah Adam. Adam itu dalam artinya adalah tanah. Ya. Jadi kalau di kitab Kejadian 1 sampai 3 Alkitab tidak menuliskan nama Adam. Pada waktu Adam sudah jatuh ke dalam dosa baru dipanggil Adam. Ya, tanah, debu tanah. Kalau sebelumnya Alkitab berbicara manusia yaitu adalah Adam. Ya. Jadi dikatakan Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Siapa yang ngeracunin Adam? Hawa. Memang perempuan itu racun dunia, bukan? Tapi gobloknya laki-laki. Kenapa udah tahu racun lu mau makan juga? Iya kan? Saudara boleh bilang wanita itu racun dunia. Tetapi laki-laki bego banget lu. Udah tahu racun kok lu mau juga? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Manusia, Adam, menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Main salah-salahan. Setiap manusia mempunyai karakter seperti ini. Coba kalau kita panggil anak kita. Kebetulan anak kita ini berbuat salah. Yakin tidak yakin. Pada waktu anak itu datang kepada papanya yang sedang memanggil dia. Anaknya sudah mempersiapkan jawaban-jawaban secara tidak langsung. Kira-kira kalau papa tanya ini aku jawabnya apa? Kalau papa bilang begini aku akan jawab apa? Seorang karyawan dipanggil oleh bosnya. Belum tentu untuk nanyain kesalahannya. Tetapi udah berkata, aduh
Kenapa ya gue dipanggil bos gue? Kira-kira langsung udah bikin alasan-alasan gak? Bikin alasan-alasan. Berapa sering kita pada waktu kita ngobrol tentang satu hal kepada kawan bicara kita. Kadang-kadang sebelum orang itu selesai bicara, kita sudah tahu apa yang harus kita katakan. Padahal orang itu belum selesai ngomong loh. Sehingga kadang-kadang jawaban kita enggak nyambung, saudara. Enggak nyambung. Kenapa? Karena kita penuh dengan alasan. Itulah manusia. Sehingga dikatakan hubungan manusia itu dikatakan terpisah. Jadi perhatikan baik-baik, ada akibat dosa yang terbesar dikatakan adalah kematian. Kematian hubungan, kematian masa depan, kematian segala hal. Walaupun dikatakan tubuh jiwa kita ini masih hidup. Tapi karena roh kita mati, maka di itu sesungguhnya manusia adalah mati. Maaf kata, manusia seperti binatang yang hanya ada tubuh dan jiwa. Maka dari itu kalau kita baca kitab Wahyu, di surga binatang gak masuk di sana. Karena roh yang ada di sana. Akibat dosa, manusia kembali kepada asalnya menjadi debu. Maut memisahkan manusia, dikatakan untuk binasa. Dosa membinasakan, menghabiskan, menghancurkan. Ingat kata binasa yang sering saya katakan. Bukan cuman hilang tapi masih ada bekasnya. Enggak. Kembali menjadi debu, saudara. Hilang kita. Yang seharusnya kita ini menjadi satu pribadi yang bisa memuliakan Tuhan. Tapi karena dosa dikatakan kita hilang. Udah. Enggak berbentuk. Karena kita kembali menjadi debu. Manusia ingin mengubah, memulihkan hubungan yang rusak atau keberadaan diri yang rusak. Sehingga masih bisa memuliakan Tuhan, gak bisa. Coba baca dari kitab Kejadian manusia dalam dosa. Sampai akhir kitab Maleakhi. Sebelum Yesus lahir. Manusia berupaya untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Gak bisa tuh. Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Dilubah oleh manusia. Tuhan memberikan nabi-nabi, tidak mengubah manusia. Tuhan memberikan raja-raja, raja-raja pun jatuh dalam dosa. Manusia memberikan hakim-hakim, enggak bisa juga. Karena manusia berjalan dengan pikirannya sendiri. Baca Hakim-Hakim 25. Manusia berjalan menurut pemikirannya sendiri. Sampai akhirnya dari kitab Maleakhi masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru. Ada satu lembar, saudara, yang polos, yang putih. Alkitab saudara buka coba. Sebelum masuk dalam kitab Perjanjian Baru ada satu lembar putih. Satu lembar putih itu usianya 600 tahun. Ada cerita 600 tahun. Bagaimana manusia hidup di dalam pemikiran dan kehendaknya sendiri. Manusia terputus dan Rasul Paulus katakan tidak ada manusia yang mencari Allah. Manusia sudah seperti kain yang kotor. Kain yang kotor itu bukan kain bekas ngepel, saudara. Atau ada tumpahan-tumpahan apa, bukan. Tapi dikatakan kain kotor yang dimaksud adalah kain bekas pembungkus orang sakit kusta. Yang ada daging yang busuk, ada darah, ada nanah, baunya kayak gimana. Dikatakan itu manusia seperti kain yang kotor. Kalau hanya seperti kain pel itu masih bagus, saudaraku. Tapi kain yang bekas membungkus orang sakit kusta, saudara. Mengerikan di hadapan Tuhan. Manusia hanya bisa dipulihkan oleh Yesus. Maka dari itu pengorbanan Yesus membawa pemulihan manusia. Dari manusia yang lama. Yang dikatakan harusnya binasa, hilang, kembali menjadi debu. Relasi dengan Tuhan terputus, dengan dirinya saudaraku terputus, dengan sesamanya terputus. Tetapi dikatakan Yesus mati mengorbankan dirinya, supaya manusia itu dipulihkan relasinya. Yang pertama adalah memulihkan, memperdamaikan manusia dengan Allah.
Saudara, hubungan manusia ibarat hubungan pertemanan dengan teman yang karib. Sama seperti saya sebagai gembala. Saya tahu tidak semua jemaat itu suka dengan saya. Ada orang-orang juga yang membenci saya, yang tidak suka dengan saya. Saudara, ini realita hidup. Sebaik-baiknya kita sebagai manusia, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Ada, saudaraku. Kita punya seteru. Dalam arti kata orang yang tidak suka, orang yang membenci kita, orang yang tidak bisa berdamai dengan kita. Supaya kita bisa berdamai dengan orang itu. Bagaimana caranya? Kita datang kepada orang itu nggak mau. Suatu kali saya ketemu satu jemaat yang sudah lama tidak hadir. Saya nggak punya salah, saya cek. Ya. Orang-orang yang membenci saya kadang-kadang saya bingung. Adakah di gereja ini, ya saya memang suka marah, saudaraku, saya akui. Kelemahan saya adalah marah. Saya nggak suka kalau orang berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan yang ada. Baik aturan gereja, kesepakatan saudaraku, atau tanggung jawab yang kau sudah harus lakukan sebagai seorang pelayan. Kalau berkali-kali sudah dibilangin tapi masih begitu, saya suka marah, saudaraku. Ya marah bukan untuk kepentingan saya, saudara. Adalah kepentingan untuk kebaikan orang itu. Untuk kebaikan jemaat atau gereja yang ada. Ya memang itu gaya saya, saudaraku. Tapi dalam hati yang paling kecil, saudara boleh lihat, enggak ada rasa benci. Karena di dunia ini buat saya enggak ada satu orang pun yang saya benci. Tetapi ada orang yang membenci saya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang di restoran jemaat yang sudah lama. Saya mau negor orang itu seperti ngeliat saya orang yang enggak kenal, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, aku bersyukur. Aku punya dosa apa ya? Aku punya kesalahan apa, aku merugikan dia? Saya kenal orang itu, saya tahu jemaat itu, bagaimana karakternya, bagaimana kehidupannya. Saya pikir dalam hati, seperti Roh Kudus bilang, ya sudah, bersyukurlah. Apakah saya bisa hampiri orang itu untuk saya berdamai? Saya mau menegur dia melengos? Tentunya. Dalam keadaan seperti ini, mungkin saudara pernah alami. Kita perlu satu pribadi yang mungkin untuk mengetengahkan, untuk memperdamaikan mungkin saya dengan orang itu. Memang ada waktunya Tuhan. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Hubungan manusia terpisah dengan Tuhan. Sepertinya kita tidak lagi peduli dengan Tuhan. Kita perlu adalah pribadi. Yesus yang sudah menjadi pribadi. Yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Seperti Yesaya 59 ayat 2 tadi yang kita baca. Karena dosa yang memisahkan kita dengan Bapa. Perlu ada pendamai. Maka itu Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi yang membawa damai itu adalah Kristus. Kristus telah memperdamaikan, dikatakan kita manusia, dikatakan dengan Allah. Yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita yang diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus. Dikatakan kita akan mengalami hidup yang diselamatkan. Iya. Karena seteru Allah itu adalah dosa, saudaraku. Manusia adalah dosa. Nah, kenapa kita harus berdamai dengan Tuhan? Kita harus berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan itu atau Allah itu adalah Allah yang kudus. Kalau kita masih berdosa, enggak mungkin kita bisa berdamai. Kita bisa bersatu dengan Allah. Kita harus ada penebusan dosa. Kita harus diampuni terlebih dulu dosa kita. Karena orang yang belum menyelesaikan dosanya, saudara, engkau masih menjadi sebagai seteru Allah. Seteru Allah. Mungkin ada orang berkata, Pak Thomas, kayaknya aku baik-baik saja tuh. Aku beribadah, aku ke gereja, aku masih menyembah Tuhan, aku masih berdoa. Saudara,
Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada damai dalam hatimu? Apakah ada damai dalam hatimu? Kita suka lihat di Facebook, di Insta, foto-foto keluarga yang sepertinya, mereka happy sekali. Mereka berbahagia sekali, sering kita lihat kayak gitu kan. Tapi kalau kita tanya orang itu, apakah sesungguhnya orang itu ada damai dalam hatinya? Ada kebahagiaan dalam hatinya? Kalau engkau tidak punya Tuhan dalam hidupmu, engkau berdamai dengan Tuhan, masih ada dosa, masih ada kesalahan yang kau sembunyikan. Sebaik-baiknya seisi rumah tanggamu, orang-orang di sekelilingmu, tidak membuat engkau damai sejahtera. Jangan kau salahkan gerejamu, jangan kau salahkan lingkunganmu, jangan kau salahkan bosmu di kantor. Kalau engkau tidak ada damai di dalam engkau bekerja atau dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, masih adakah dosa yang kau simpan? Entah iri hati kah? Entah ambisi kah? Entah sesuatu, iri hati atau segala macamnya. Yang merupakan dosa. Dikatakan tidak akan ada damai. Engkau harus bereskan dirimu. Sehingga Tuhan yang penuh kasih, setia, itu ada dalam dirimu. Sehingga apapun yang ada dalam hidupmu, engkau bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau bisa bersyukur di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera dalam dirimu. Ingat, Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan kata sudah bersih, mengawali kata tinggallah. Jadi sebelum kita tinggal dalam Kristus, dikatakan kita melekat kepada Kristus yang menjadi dikatakan pokok anggur. Kita yang ranting, yang kotor, yang berdosa ini, dikatakan kita harus bersih terlebih dahulu. Kalau kita nggak bersih hati kita, nggak mungkin kita bisa nempel melekat. Berapa sering kita membuat cangkokan, tapi gagal maning, gagal lagi. Karena masih ada yang kotor. Nggak percaya tanya Pak Julius, dia sering cangkok pohon buah. Kalau nggak bersih, nggak mungkin bisa. Engkau ingin hidupmu bahagia, coba cek. Kenapa aku nggak ada damai sejahtera? Foto keluarga boleh happy, jalan-jalan happy. Tapi kalau lagi sendiri, pikirannya macam-macam. Pengorbanan Kristus yang kedua, memperdamaikan manusia dengan dirinya. Ini timernya mati nih. Masih ya? Masih setengah jam? Udah habis? Kok kamu jahat sekali sih? Coba kalau gitu saya nggak tanya tadi. Oke, saya minta waktu sedikit lagi ya. Saya semangat antusias sekali nih, semangat sekali. Saya percaya saudara semangat, amin. Ya, pengorbanan Kristus memperdamaikan manusia dengan dirinya. 1 Yohanes 1 ayat 9, saya cepat aja. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi syaratnya untuk kita bisa menerima diri kita apa adanya. Syaratnya adalah berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosa yang terbesar apa sih dalam kehidupan kita untuk diri kita? Kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak bisa mensyukuri atas diri kita, berarti kita menolak Tuhan yang menjadi pencipta kita. Maka dari itu dikatakan kita harus berdamai. Iya, berdamai tentunya. Ada 3 hal yang saya cara cepat aja. Ya, yang pertama adalah
kita harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, damai sejahtera tidak akan pernah terjadi kalau hal yang baik dengan yang jahat masih ada dalam hidup kita. Nggak akan terjadi. Karena Tuhan bilang, lu mau hitam-hitam, mau putih-putih. Mau panas-panas, mau dingin-dingin. Nggak ada yang setengah matang. Nggak ada yang suam-suam kuku, nggak ada. Mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Engkau nikmati kasih Tuhan. Tapi mau ikut dunia, ikut aja dunia. Dan nikmati aja. Tapi engkau tahu ujungnya maut. Tapi ikut Tuhan, ada kebahagiaan tersendiri. Memang beda dari kebahagiaan dunia. Tapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Tinggal kita mau pilih. Maka dari itu, kenapa sih orang sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri? Yang pertama, karena orang itu keras kepala. Keras kepala. Kepala batu, saudaraku. Ingat kejadian antara Kain dan Habel. Waktu Kain itu iri hati. Karena Habel persembahan diterima. Ada iri hati di dalam diri Kain. Dan Tuhan sudah mengingatkan Kain. Dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa cuma bisa mencapai kita. Keputusan sesungguhnya di tangan kita. Sekali lagi saya ingin katakan, manusia jatuh ke dalam dosa, jangan pernah nyalin setan, saudaraku. Setannya adalah dirinya sendiri. Saya nggak bilang diri kita lah, diri orang itu sendiri. Karena kita semuanya nggak bisa terpengaruh. Kita sudah sadar. Diri orang itu sendiri yang jadi setannya. Setan cuma ngawarin. Adam, buah ini baik loh. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan. Tahu semuanya. Tawaran dari iblis, keputusan ada di tangan kita. Tuhan mencari orang yang membawa damai. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana Kain keras kepala. Dia tidak mengikuti dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Alasan yang kedua. Orang sulit untuk hidup bisa berdamai dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama. Karena dikatakan dengan dirinya, ya, berdamai dengan dirinya. Karena masih ada kesombongan dalam dirinya. Yesaya 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Orang yang sombong hanya menghargai dirinya sendiri. Bahkan secara berkelebihan, menganggap dia lebih hebat dari orang yang lain. Iya. Orang yang sombong selalu merendahkan orang yang lain. Enggak pernah menghargai orang yang lain. Padahal ingat baik-baik, sebagai anak Tuhan, Tuhan mempunyai rencana bahwa kita membawa damai. Bagaimana dengan segala kesombongan dan keangkuhan kita? Menganggap orang lebih rendah dan kita membawa kedamaian? Enggak ada. Maka dari itu kita harus merendahkan diri kita. Apapun orang yang berbuat kepada kita, kita tetap merendahkan diri. Karena kita akan menjadi contoh bagi orang itu. Alasan yang ketiga, kenapa relasi dengan diri kita sendiri sulit, pemulihan sulit? Karena kita masih hidup dalam kemunafikan. Iya, munafik. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Munafik, bilang mengasihi Tuhan, tapi masih hidup dalam kebencian. Saudara, nggak mungkin akan terjadi. Ya. Kembali lagi kita ini sebagai seorang pembawa damai, adalah orang yang selalu membawa kepada orang-orang perasaan damai.
Tidak ada kesombongan, tidak ada kebohongan, tidak ada benci, tidak ada gosip. Jadi setiap percakapan atau pertemuan kita tersebut tentunya membawa sesuatu yang damai sejahtera. Bukan unsur-unsur yang tidak baik, Jadi kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk dikatakan bisa berelasi dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, pengorbanan Kristus memperdamaikan manusia dengan sesamanya. 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya ini dari Allah. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian kepada kami. Jadi kepada kita yang diperbarui hidupnya, Tuhan mempercayakan pelayanan perdamaian. Di mana ada hidup kita, di situ harus ada dikatakan kedamaian. Ini yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Di gereja katedral St. Patrick yang ada di Dublin, di Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah cerita yang terjadi 500 tahun yang lalu, 5 abad. Kalau saudara ke sana masih ada. Ya. Kenapa? Karena di pintu itu ada lubang, saudara. Di pintu gereja itu ada lubang. Dan lubang itu mempunyai satu cerita. Karena pada tahun 1492 ada keluarga Butler dan Fitzgerald. Mereka bertengkar merebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka itu makin lama makin sengit sehingga tidak bisa terjadi pemulihan atau pendamaian. Sampai satu kali keluarga Butler itu mereka mengungsi ke katedral tadi, ke gereja katedral tadi. Mereka mengunci diri di situ dan gak mau lagi bertemu dengan keluarga Fitzgerald itu. Tetapi keluarga Fitzgerald itu datang mengunjungi keluarga Butler untuk menyelesaikan, untuk minta maaf. Tapi mereka tidak bukakan pintu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh keluarga Fitzgerald? Dia ngebor, dia bolongi pintu gereja itu sebesar tangannya. Dan kepala keluarga Fitzgerald dia masukkan tangannya. Dengan harapan keluarga Gerald mau memegang tangannya untuk memberikan perdamaian. Singkat cerita, akhirnya keluarga Butler itu membuka diri dan menyambut tangan yang diulurkan itu. Dan akhirnya keluarga itu berdamai kembali. Lubang pintu itu masih ada. Saudara, kita ingin berdamai, membuat perdamaian. Jangan mungkin menuntut orang lain. Tetapi inisiatif dari diri kita. Karena Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Bagaimana kita dengan sesama. Mari kita buka hati kita. Kristus yang sudah mati bagi kita. Salibnya yang memulihkan setiap kita. Oh haleluya Yesus. Refnya aja saudara. Sebenarnya pujian ini mungkin masih ada hatimu yang penuh dengan kekecewaan. Hatimu dengan penuh kekosongan. Hatimu tidak ada damai. Hatimu mungkin masih begini dan begitu. Coba biarlah pada siang hari ini sebelum kita pulang. Kita ingat akan pengorbanan Yesus. Yang memulihkan setiap kita. Untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri kita sendiri. Dan berdamai dengan sesama. Oh karena salib-Mu Tuhan. Salib-Mu Ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Kita ambil waktu sejenak. Masing-masing pribadi engkau tundukkan kepala. Dimanapun kau berada. Mulai merenungkan, mulai merasakan apa yang sedang kau rasakan di dalam hatimu saat ini. Apakah ada damai? Di tengah mungkin kelimpahanmu. Di tengah keluargamu yang kau rasakan seharusnya baik. Tetapi sepertinya engkau tidak ada rasa damai dalam dirimu. Coba mulai mengecek dirimu. Jangan pernah salahkan orang lain. Apalagi mempersalahkan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Setiap pribadi kita. Masing-masing beda. Masing-masing beda. Jangan pernah tergiur dengan keberhasilan orang. Jangan juga pernah menghina orang-orang yang gagal, saudaraku. Jangan meremehkan orang-orang yang mungkin kau katakan, dia tidak selevel dengan aku. Jangan, saudara. Di hadapan Tuhan kita sama. Yesus sudah menebus segala dosa manusia. Semua manusia. Bukan engkau yang hebat, bukan karena engkau yang kaya, maka dia mati bagimu, bukan, tapi bagi semua orang. Pandang dirimu, pandang dirimu. Bukan dalam kacamata untuk apa yang menyukakan dagingmu, tapi pandang dirimu. Apakah rencana Tuhan sudah mulai terjadi dalam hidupmu? Kalau kita ingin menjadikan diri kita seperti gambar kita, maka kita tidak akan mampu. Biarkan Tuhan menjadikan diri kita serupa dengan gambarnya. Itu yang menjadi rencananya. Itu yang sedang Dia kembalikan. Dia kembalikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Amin Yesus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Bapa, hamba-Mu berdoa. Engkau tilik setiap hati kami masing-masing. Termasuk hati hamba-Mu Tuhan yang berbicara. Firman-Mu sudah kami dengar. Pengorbanan-Mu sudah menjadi bagian hidup kami. Biarlah pada siang hari ini damai sejahtera yang daripada-Mu, damai sukacita-Mu memenuhi setiap kami. Ajarkan kami bisa Tuhan berelasi dengan Engkau. Berelasi dengan diri kami dan dengan sesama. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti. Ada meaningful Tuhan. Ada hidup yang penuh arti. Karena hidup kami membawa dampak kemuliaan bagi nama-Mu. Menjadi berkat bagi sesama. Dan juga memuliakan Engkau. Menjadi berkat bagi sesama. Karena diri kami yang sudah dipulihkan. Karena kami percaya tanpa pemulihan dalam diri kami, omong kosong kami bisa mengasihi-Mu. Omong kosong kami bisa mengasihi sesama kami. Pulihkan diri kami. Pulihkan diri kami. Supaya kami boleh melihat akan Engkau. Berkati kami semua ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar kasih-Mu melimpah dalam kami. Biar damai sejahtera-Mu ada bagi kami. Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Bawa kami Tuhan untuk terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan. Mengerti
apa yang menjadi kehendak Bapa. Pulihkan kami semua. Pulihkan kami secara tubuh, jiwa, dan juga roh kami. Terima kasih. Roh Kudus pimpin kami dalam tiap langkah kami, sehingga kebenaran demi kebenaran berlaku dalam hidup kami. Dan kami mau tinggalkan hidup kami yang lama, hidup kami yang baru, yang memuliakan Engkau, yang jadi berkat bagi sesama. Sehingga kami juga menerima diri kami dengan penuh ucapan syukur akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Bapa di surga, yang memenuhi kehidupanmu dengan sukacita, dengan segala berkat, dengan segala kerendahan hati. Engkau melihat Tuhan yang Maha Besar. Dengan segala kerendahan hatimu, engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai hidupmu. Dan dengan segala kerendahan hati, engkau juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat daripada Bapa melalui yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus mulai siang ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih. Mari semua kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.